Ya, selamat pagi kawan-kawan. Saya sudah bersama dengan seorang pengusaha muda, kopi tentunya, dan juga bisnis yang lain yang dia miliki. Ya, kali ini saya ingin bertanya-tanya, siapa tahu kita bisa mengambil ilmu darinya. Siapa lagi kalau bukan Mas Wahyu? Ya. Perkenalkan Mas Wahyu, siapa Anda itu? Nama saya Wahyu. Saya sebenarnya petani. Petani. Petani apa? Lebih fokus di kopi. Kebetulan ini lahan saya ini sejak panen kemarin ini belum pernah ke sini saya. Baru kali ini ke sini. Rencana mau ini saya bersihkan, kemudian kita mau sambung lah istilahnya, kita mau stek. Di antara segi banyak pertanian, kenapa memilih kopi? Kenapa tidak memilih cabai atau memilih pisang atau alpukat? Kan di daerah sini kan banyak yang namanya durian, alpukat. Kopi itu kita panen, itu nilai ekonomisnya lumayan. Misal tahun ini kurang laku, itu kita bisa simpan. Kita contohkan kalau alpukat ya, alpukat itu kita panen harga anjlok, mana bisa kita simpan. Mau nggak mau ya harga segitu. Kalau kopi kan bisa kita simpan setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun pun bisa. Harga kan ini kebetulan lumayan lah harga ini. Kemarin panen ini di harga berapa itu basah itu 19 kayaknya itu kemarin. 19.000. 19.000 itu basah. Kalau kering kemarin sempat sampai 80.000. Kan itu kan termasuk ya komoditi yang lumayan lah. Untuk perawatan juga enak. Pupuk paling ya kita pakai Ponska itu cukup udah. Kita paling pruning ya itu aja. Nah, kita sambil interview, kita sambil makan singkong ya. Di hutan itu enak makan singkong. Nah, ini singkong juga hasil sendiri. Iya ya. Kemarin waktu kita potong ini rejuv ini singkong juga kita potong, sekarang udah ada buahnya lagi. Enak ya. Seluas berapa ini? Ini kurang lebih 1 hektar. 1 hektar itu bisa menghasilkan per musim itu berapa kira-kira? Ini karena lahan di sini itu karena jauh dari rumah saya ya, yang agak jauh lah. Kemarin agak kurang terawat. Kemarin itu panen kemarin 5 ton 30 kilo. 5 ton 30 kilo. Wah, 5. harga? Kemarin kalau misal kita jual basah itu di harga 19.000. Cuman kita nggak jual basah. Jualnya kering? Jual bubuk gitu. Bubuk? Iya. Nama bubuknya apa ya? Bisa dibeli, namanya kopi Matawana. Nah, asli dari Peron. Nah, bisa dicoba. Kan tidak cuma satu kan lahannya di sini. Kira-kira itu punya lahan berapa dan luasnya berapa kok bisa merawat segitu banyak lahan? Kalau untuk lahan sebenarnya tidak terlalu luas ya. Cuman ada yang dekat rumah, ada yang jauh dari rumah. Seperti di sini kan agak jauh dari rumah. Berapa kilo dari rumah? Lumayan jauh lah. Nah, itu kita di kampung itu punya grup tani, namanya Ajar Tani. Bukan kelompok tani lah, cuman grup ya sekelompok pecinta kopi lah. Persatuan Petani Kopi itu kita kegiatannya setiap hari Minggu. Kita giliran. Hari Minggu ini, Minggu berkah ini kita ke kebun siapa. Minggu besok kita ke kebun siapa. Nah, itu akan ya sangat membantu lah untuk seperti saya ini petani pemula ibaratnya. Itu sangat membantu, kita bisa sharing, bisa untuk
untuk pekerjaan itu bisa selesai lah, karena ada 12 orang tentunya yang ikut. ya. Ya ini kan untuk anak muda. Di antara anak muda kan juga berpikir, emang jadi petani itu bisa menjadi penopang untuk hidup atau tidak? Atau hanya sekilas untuk investasi? Ya kalau untuk petani itu sebenarnya lumayan. Untuk hasil kopi aja sekarang harga berapa? Kalau dirawat baik, dirawat ya sesuai SOP pertanian kopi lah, itu hasilnya sangat menjanjikan sebenarnya. Tapi itu investasi atau penopang? Atau untuk kebutuhan? Kan kita kan Ya, kopi itu per tahun. Cuman kita kalau lahannya agak kurang, itu ya jangan terlalu fokus di situ. Harus punya penghasilan lain lah. Ibaratnya kita ke kebun, kita rawat kopi, pulang bawa rumput buat makan sapi, makan kambing, itu kan bisa. Kalau di sini rata-rata itu ke kebun merawat kopi, pulang bawa rumput, bawa kayu, kita pagi sore biasanya nyadap aren, gula aren, gula Jawa ya. Nah itu kopi jadi penopang lah ibaratnya untuk kebutuhan yang lain, untuk kebutuhan misal bayar sekolah anak, itu sangat membantu lah. Untuk keseharian, kebutuhan sehari-hari, memang kopi itu panen per tahun. Untuk kebutuhan sehari-hari agak kurang bisa diandalkan lah. Cuman kan kita biasanya tumpang sari. Nanam kopi, atasnya bisa dikasih alpukat seperti itu kan. Ya. Kasih pohon alpukat itu bisa buat bulanannya. Bawah ada lombok ini. Nah, cabai rawit ini bisa, ini per kilo aja sekarang 100. Lumayan kan harganya. Ini buat hariannya. Ada juga pisang, kita tanam pisang juga, itu kemarin dapat berapa itu, 12 tandan ya tandan kemarin. Satu tandan itu berapa harganya? Ya, apa cuma dimakan atau dijual? Kita kalau agak bagus pisangnya kita jual, kalau kurang bagus kita paling ya konsumsi sendiri. Pisang ya lumayan, kemarin 12 tandan aja kita taruh satu tandan itu 50.000 aja kan, lumayan kan. Seperti itu. Itu hasilnya. Iya. Nah, ini kemarin juga hasil kebun sendiri. Dibawa untuk? Nah, bawa buat bekal. Di antara banyaknya peluang, kenapa Anda lebih memilih untuk menjadi petani? Padahal usia masih muda. Ketika perusahaan membutuhkan anak muda itu masih banyak. Dan kenapa Anda memilih itu? Saya itu dulu juga pernah ikut orang bekerja, sampai saya ke Kalimantan, saya sampai Sumatera. Ternyata di sini pun bisa, kita punya lahan, dimanfaatkan, ternyata hasilnya itu bagus. Untuk anak muda sekarang itu rata-rata malas untuk bertani. Alasan untuk malas itu kenapa? Gengsi mungkin ya. Sekolah tinggi kok ujung-ujungnya jadi petani, itu gengsi, kotor mungkin kan enggak. Kan ada fakultas namanya fakultas pertanian. Ya. Saya itu malah dulu tuh jurusannya pariwisata. Tapi akhirnya jadi petani ini. Ya. Kita lihat prospek ke depan. Sepertinya itu harga kopi dunia itu semakin melambung tinggi. Jadi kita manfaatkan lahan lah
Kalau dulu petani kita itu pakai metode jadul, belum tahu kan ada yang stek model kayak sekarang kan, dulu kan lancuran, liar lah, nggak rawatan. Sekarang petani milenial ya bisa okulasi. Nah, kita okulasi, kita stek, cari klon yang bagus, kita juga dipupuk, pakai pupuk yang bagus, hasilnya juga akan bagus. Dan ternyata hasil petani itu bisa melebihi kerja di pabrik, bisa melebihi gaji guru, bisa melebihi gaji pegawai lah. Tapi kan di antara pekerjaan, kalau kita ingin menjadi petani kan butuh yang namanya lahan kan. Yeah. Bahkan lahan kita sekarang itu sudah bisa dikatakan sangat sempit. Yeah. Mungkin salah satu alasan anak muda itu tidak mau mungkin karena biaya dan juga lahan. Bagaimana pendapat Anda untuk supaya anak muda itu bisa mencari lahan yang minimal itu bisa untuk bertani? Apakah harus luas atau cuma tuh petak 2 petak? Kalau untuk lahan, sebenarnya lahan tidak terlalu luas pun bisa dimanfaatkan. Kalau dirawat dengan benar, dikasih bibit yang bagus, itu sebenarnya juga menghasilkan, bisa menambah penghasilan. Kalau anak muda zaman sekarang dikasih lahan, dijual. Nggak mau mereka beli mobil. Iya, mendingan beli mobil, kerja yang bersih, kantor di AC. Kurang berminat lah kalau anak muda zaman sekarang itu untuk bertani. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Saya Kang Topa dan Mas Wahyu. Salam petualang, salam petani, dan sampai jumpa.